Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar semuanya? Senang sekali kami dari Revival Worship Church boleh menyapa Bapak Ibu yang sudah bersama-sama pada saat ini untuk kita bersama beribadah. Mari kita siapkan hati kita untuk bersyukur kepada Tuhan. Kita percaya bahwa ketika kita datang kepada Tuhan, kita tahu kita mengalami kemurahan Tuhan sampai hari ini, sehingga tidak ada alasan untuk kita mengucap syukur, untuk kita menyembah Tuhan. Ada satu kidung pujian dari Kidung Jemaat yang berkata bahwa kita memiliki Tuhan membuat kita terus berbahagia, membuat kita terus ingin memuji Tuhan, karena Dia jaminan dalam setiap kehidupan kita. Dia menjamin hidup kita mulai dari kita ada di muka bumi ini sampai kita bersama-sama di surga yang mulia. Sebelumnya mari kita berdoa bersama. Tuhan, terima kasih, bersyukur boleh beribadah sekalipun secara online, tapi kami tahu Tuhan Engkau hadir dimanapun kami berada. We just want to worship you demi nama Yesus. Amen, amen. Yesus, terima kasih Tuhan. Oh, kami menyembah-Mu, bersyukur buat kasih-Mu, buat cinta-Mu, segalanya. Oh, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku, aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru,
menyembah-Mu Yesus, tinggikan nama-Mu Bapa. Kami bersyukur, terima kasih. Oh, oh. Haleluya, haleluya. Kau sangat baik, amat baik Yesus. Oh, selamanya Kau baik. Oh, terima kasih Tuhan. Oh, Kau sangat baik, teramat baik selamanya. Kami bersyukur Tuhan, kami percaya. Kami percaya Tuhan, Kau masih bekerja, Kau sedang bekerja. Kau Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terpuji nama-Mu selama-lamanya Tuhan. Kami rindu akan Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami tidak akan pernah berhenti untuk memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Oh. Ku beri kemuliaan dan hormat, dan ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, dan ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Amin. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Kami percaya tidak ada yang sama seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Kami tahu Tuhan kami besar, Tuhan kami dahsyat, Tuhan kami luar biasa. Dan Kau sedang bekerja, Kau masih bekerja. Kami ada di tempat ini, dimanapun kami berada, kami menyembah Yesus yang luar biasa. Kami angkat hati kami, angkat suara kami, angkat pujian kami, menyembah Yesus yang luar biasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur punya Tuhan yang sangat besar, punya Bapa yang dahsyat, punya Yesus yang luar biasa. Kami sembah, kami tinggikan Kau.
Yesus. Haleluya. Oh, kami tinggikan, kami percaya Kau masih bekerja, masih bekerja Tuhan. Kami sembah, kami puji, kami muliakan Engkau Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, we worship you Lord, we honor you Lord, we magnify your name, oh God, oh name above all names. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kau dahsyat Tuhan, Kau hebat Tuhan. Kami bangga punya salah seperti Engkau. Saya percaya kita punya Yesus yang dahsyat. Setuju boleh katakan amin. Tidak ada yang sama seperti Engkau Tuhan. Oh, yeah. Kami puji, kami sembah Kau Yesus. Oh, yeah. Terima kasih Tuhan. Kami sembah Yesus. Oh yeah. Amin, amin. Bapak Ibu Saudara, kita punya Tuhan yang luar biasa dan Dia masih bekerja. Setuju bersama dengan saya? Boleh tulis di live chat sebanyak-banyaknya. Tuhan masih bekerja. Hari ini kita ada di 2023 dan kita almost ada di tengah-tengah tahun. Bapak Ibu bisa bayangkan ketika kita masuk 2023, semua kabar yang menakutkan datang dari setiap sosial media, dari setiap orang yang kita ketemu, kita ngobrol, dan semua menceritakan semua yang gelap, semua ketakutan. Bahkan ketakutan akan datang pandemi yang lebih berat lagi daripada COVID-19. Ketakutan secara keuangan, ketakutan terjadi hal-hal yang menakutkan dari alam, dari bencana-bencana yang mengerikan, dari kemudian resesi yang cukup membuat orang ketakutan luar biasa. Tapi Bapak Ibu bisa lihat bahwa kita ada di bulan Maret, almost ada di tengah-tengah 2023, dan betapa Tuhan itu menyertai setiap kita. Bukan tidak ada masalah, bukan tidak ada bencana, bukan tidak ada kesulitan, bukan tidak ada resesi. Semua mungkin ada di awal-awal tahun sampai hari ini, dan mungkin kita tidak tahu for the next month ataupun di tahun-tahun sampai akhir 2023, we never know. Tetapi satu yang kita tahu dan kita lihat dan kita alami sampai hari ini, ada di bulan Maret di 2023, dan melihat tangan Allah, kuasa Allah, penyertaan Tuhan yang luar biasa. He's still working. Yang setuju boleh katakan amin. Boleh Anda tulis di live chat sebanyak-banyaknya. Tuhan kita masih bekerja. Kita beri tepuk tangan yang terbaik. Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita luar biasa. Setuju boleh katakan amin. Semua yang ditakutkan, memang kita tidak tahu ke depan, tapi toh sampai hari ini ada Bapa yang luar biasa. Dia janji, Dia bekerja, Dia tidak pernah tertidur. Hari ini saya ingin bagikan firman Tuhan. Tuhan masih bekerja. Saudara, firman Allah berkata, suatu waktu ada satu kisah seorang lumpuh yang 38 tahun dia sakit dan tidak pernah bisa mengalami kesembuhan. Tapi saya tidak share tentang bagaimana sakitnya, tapi ada satu statement yang diucapkan, yang dikatakan dalam firman Tuhan. Saudara, ketika ada kisah tentang orang lumpuh ini di satu kolam, di mana dia menunggu 38 tahun, tidak ada orang yang menurunkan dia, dan dia mulai blame,
Dia mulai salahkan orang-orang yang lain. Saudara, bukankah kita kadang seperti itu ketika ada masalah, ketika doa kita tidak dijawab, belum dijawab, ketika datang kesulitan, badai, kadang kita mulai mempersalahkan keadaan, mempersalahkan orang lain, mempersalahkan bahkan diri kita sendiri. Padahal saudara, kita tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mungkin Tuhan izinkan segala sesuatu supaya kita bisa melihat pertolongannya, supaya kita bisa dilatih, supaya kita bisa melihat bahwa mujizat masih terjadi. Ada banyak orang yang bertanya kepada saya, apakah memang mujizat masih terjadi? Itu zaman dulu. Alkitab mencatat tidak ada satu firman Allah yang tidak ada kuasanya. Saudara, dikatakan tidak ada boleh penambahan, tidak ada pengurangan. Dan dikatakan bahwa setiap janji Allah itu murni, dia pasti genapi. Setuju boleh katakan amin. Sehingga kalau soal ada mujizat atau tidak ada mujizat, saudara, saya tidak sedang berkata kepada orang lain, oh kamu salah, oh kamu benar. Enggak. Tapi kita kembali back to the Bible, bahwa Alkitab mencatat dengan jelas bahwa Yesus kita masih bekerja. Dalam Ibrani dikatakan bahwa dia masih bekerja dulu, hari ini, esok, sampai selama-lama. He is still the same person. Setuju boleh katakan amin. Sehingga bagi sebagian orang, mereka tidak percaya bahwa Tuhan masih ada, Tuhan masih bekerja. Bahkan sebagian orang juga tidak percaya bahwa malaikat itu masih ada. Alkitab mencatat dalam Mazmur, dia mengirim malaikatnya untuk menatang setiap anak-anaknya ketika dalam bahaya, untuk bekerja, untuk melakukan bagian-bagiannya. Dikatakan bahwa dia masih bekerja. Setiap janji firman-Nya itu ya dan amin. Ya artinya saudara, tidak ada penambahan, pengurangan. Jelas-jelas murni firman Allah itu bekerja dan masih bekerja dan masih melakukan apa yang dia janjikan. Dia tidak pernah tidak menggenapinya. Dan banyak sekali yang bertanya kepada saya bahwa apakah Tuhan itu masih bekerja? Apakah Yesus itu masih bekerja? Dia masih bekerja dan dia tidak pernah tertidur. Mazmur 121 berkata bahwa dia tidak pernah tertidur. Dia masih bekerja. Kemudian Alkitab mencatat bahwa orang lumpuh ini kemudian disembuhkan oleh Tuhan. Dan apa yang dikatakan firman Allah, kemudian orang-orang yang ada pada saat itu yang tidak mempercayai bahwa mujizat masih ada, yang meragukan Tuhan, bahkan mereka ingin menganiaya Yesus karena melakukan suatu kebaikan, menolong orang yang lumpuh. Kemudian dia mengalami Tuhan. Dia bukan hanya disembuhkan, karena orang lumpuh ini berkata bahwa tidak ada orang yang dapat membawa aku ke kolam. Artinya dia mengharapkan mujizat, tapi lebih daripada itu Tuhan membuka matanya untuk melihat bahwa siapa pribadi yang bertemu dengan dia. Bukan hanya seorang yang datang untuk membawa dia ke kolam dan sembuh, no. Tapi dia bertemu secara pribadi. Dia mengalami an encounter. Dia mengalami perjumpaan ilahi, divine encounter dengan Tuhan. Sehingga dia bukan hanya mengalami disembuhkan, dipulihkan. Alkitab mencatat kemudian orang-orang di situ ribut. Kenapa Bapak Ibu? Karena mereka berkata bahwa kenapa Yesus melakukan semua ini. Dan pada saat itu, pada zaman itu, bahwa ada hari-hari tertentu yang tidak boleh diadakan mujizat. Tapi kuasa Allah melebihi setiap aturan yang ada. Setuju boleh katakan amin. Artinya kadang kita sudah ada paradigma di sini bahwa Tuhan tidak mungkin menolong, Tuhan tidak mungkin buat mujizat, Tuhan tidak mungkin bisa menolong, bisa buka jalan dan yang lain. Tapi kalau kita back to the Bible, Alkitab mencatat dia bekerja sebatas kita mempercayai. Setuju boleh katakan amin. Jadi artinya bahwa mujizat itu, pertolongan Tuhan itu tidak tergantung dengan Tuhan itu, dia tetap Tuhan. Anda tidak percaya ataupun percaya, He still the same. Tapi yang tergantung itu siapa yang mempercayainya. Ada orang berkata bahwa artinya bahwa berarti kita kejar mujizat. No, kita bukan kejar mujizat. Alkitab mencatat saudara, mujizat, kebaikan, kebajikan itu mengejar Anda dan saya. Jadi kita tidak menjadi patokan kita ikut Yesus karena mujizat, tapi Tuhan melakukan itu untuk menyatakan siapa dia, siapa Tuhan yang kita sembah. Setuju boleh katakan. Ada sebagian orang yang mereka tidak percaya kalau Tuhan ada, dan kemudian Tuhan kadang harus mendemonstrasikan kuasanya untuk mereka melihat, tercelik mata mereka bahwa yes, our God is a great God. Setuju boleh katakan amin. Dan saya percaya hanya orang yang memang mempercaya itu, sehingga kami tidak pernah berkata bahwa kami penganut orang yang memang Kristen karena mujizat. No, karena mujizat itu janji Allah. Setuju boleh katakan amin. Sama seperti Bapak Ibu yang punya anak, dan Bapak Ibu bilang ke anak-anak, nanti kamu Papa sekolahkan ya sampai ke kuliah. Itu janji Papa. Nanti kamu mau sekolah pilih kemana, Papa akan usahakan, banting tulang, diusahakan. Saudara, kemarin anaknya berkata, oh ya saya gak percaya. Ya
Bagaimana bisa terjadi, saudara ya? Saya nggak usah papa sekolahin, karena saya nggak percaya kalau papa bisa sekolahin saya. Saudara, seperti itu. Tuhan bilang, dia janji. Dia katakan bahwa Alkitab mencatat, kalau Anda baca dalam Injil, dalam Lukas, dalam Markus terakhir, dia katakan bahwa kemudian dia katakan bahwa kuasanya itu bekerja dengan luar biasa. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Anda baca di kitab Markus, saudara, dikatakan dengan jelas, saudara, bahwa tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Markus 16. Jadi kalau tanda-tanda ini menyertai orang percaya, kemudian oh saya nggak percaya, ya nggak masalah. Itu tergantung kepada setiap orang. Tapi tahukah saudara, di rumah sakit ada banyak orang yang mereka ekspektasinya Tuhan tolong, tidak ada jalan dokter vonis. Mungkin Bapak Ibu tidak mengalami kesulitan. That's why saudara nggak perlu mujizat, ya nggak masalah juga Bapak Ibu saudara. Tapi bagaimana dengan orang lain? Saudara, yang mereka sedang berobat, tidak salah dokter. Dokter itu dikhususkan, mereka kerja, mereka sekolah di bagian itu untuk mereka menggeluti, dipakai oleh Tuhan dengan kepintaran untuk menolong banyak orang, jasa. Tapi sambil mereka sedang diobati, Tuhan bisa bekerja, Tuhan bisa bekerja. Ada orang yang dioperasi, di ruang operasi, Tuhan ikut serta. Dokter bilang tidak mungkin, kemudian Tuhan bisa buat mujizat. Ya bisa terjadi. Jadi bukan berarti kita kemudian tidak ke dokter atau anti, saudara, dan kemudian berkata bahwa orang yang tidak punya iman, bukan. Atau kemudian saudara kemudian oh ya udah kita nggak usah ke dokter, ataupun saudara kemudian berpikir bahwa ya memang saya sih nggak percaya mujizat. Mungkin bagi sebagian orang boleh, tapi Bapak Ibu, kalau Anda ke rumah sakit, Anda lihat di ruang ICU, Anda pergi ke tempat-tempat di mana dokter sudah memvonis setiap orang, Anda bisa melihat nangisnya mereka kayak apa. Saya ketemu dengan seorang ibu yang dia nangis guling-guling ketika anaknya cuman flu biasa, kemudian sampai di rumah sakit dan kemudian drop dan kemudian koma. Ibu itu nangis, mau ada uang, dia bilang saya bisa bayar tanpa pakai yang free. Dia bilang dia bisa bayar karena apa? Dia ingin mengembalikan anaknya yang koma. Nah Bapak Ibu bisa bayangkan kalau orang-orang yang mengalami seperti ini, orang yang mengalami jalan tertutup, saudara, saya percaya kalau Anda ada di bagian itu, Anda memiliki keluarga seperti itu, Anda juga akan terus serta berteriak, berseru, Tuhan kalau boleh buat mujizat. Kemarin kami healing worship, dan saudara banyak kali yang masuk itu, maju itu ke depan. Bahkan ada orang yang tidak maju, mereka bilang dokter vonis anak saya tumor otak, dokter vonis anak saya epilepsi, dokter vonis kanker, dokter vonis mengalami ini mengalami itu. Dan saudara, kalau Anda memang tidak di pihak itu, ya Anda nggak perlu mujizat. Bagaimana dengan orang yang mengalami jalan tertutup, mengalami kejepit, mengalami di titik terendah? Mereka mengharapkan Tuhan menolong, mereka cry out, mereka nangis, mereka teriak, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Sekalipun yang maju itu bukan juga hanya orang yang sakit, ada orang yang tidak sakit tapi dia ingin menyerahkan diri kepada Tuhan. Ada orang-orang yang bilang saya mau kembali kepada Tuhan, saya mau tinggalkan dosa. Saudara, can you imagine that? Bahwa orang-orang membutuhkan Tuhan. Dan itu tidak hanya mujizat karena memang kesembuhan. Mujizat terbesar ketika orang mengalami perjumpaan yang luar biasa dengan Tuhan, dan kemudian yang lain mengikuti. Setuju, boleh katakan amin. Sebab itu kalau Anda baca dalam kisah ini, saudara, ada orang, kan saya katakan, saya balik lagi bahwa ada orang yang gak percaya, itu kembali kepada setiap orang. Tapi saya sampai hari percaya bahwa mujizat masih terjadi. Setuju, boleh katakan amin. Anda boleh tulis di live chat, mujizat masih terjadi. Karena mujizat itu luas sekali. Orang berjumpa dengan Tuhan, orang ditolong Tuhan, orang dikembalikan dari kehidupan yang jahat kepada Tuhan, orang dipindahkan dalam kehidupan yang hancur, kemudian dia dipulihkan, dicapkan. Itu mujizat, saudara. Orang yang mengalami sakit dokter vonis, kemudian mereka mengalami perjumpaan dan Tuhan buat mujizat. Orang yang tadinya dia terikat, dia mengalami depresi, dia mengalami ketakutan, dia mengalami pintu tertutup, kemudian it's happen, pintu-pintu terbuka. Saudara, Anda pernah di situ, Anda akan tahu bagaimana Anda berjingkrak, Anda loncat, senangnya luar biasa. Orang lumpuh ini, Alkitab mencatat dalam Yohanes 5, saudara, saya bacakan hanya beberapa bagian terakhir saja, bahwa orang ini kemudian dia cerita ke semua orang. Saudara, karena ada beberapa part, Yesus tidak menyuruh orang itu menceritakan, untuk mengajar kita bahwa tidak selalu semua yang kita lakukan itu supaya orang berpusat kepada kita. Biarkan orang berpusat kepada Tuhan sendiri. Jadi Yesus kasih tahu kadang-kadang nggak usah cerita. Tapi ada beberapa yang dia suruh, dia kata kamu keliling cerita apa yang telah diperbuat kepadamu, Tuhan perbuat. Saudara, dia katakan seperti ini pada Yohanes 5. Dia katakan seperti ini, ayat 15. Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Ayat sebelumnya bilang engkau telah sembuh, go, pergi dan jangan berbuat dosa lagi.
sin no more, jangan berbuat. Artinya bahwa orang ini bukan hanya mengalami mujizat secara fisik, tapi dia mengalami secara spiritual, saudara. Karena dia katakan Tuhan berpesan jangan berbuat dosa lagi. Ayat selanjutnya ketika mereka menceritakan, orang ini menceritakan tentang Yesus, ayat 16, dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu, dan seterusnya. Saudara, jadi Anda lihat bahwa ternyata memang kontroversi memang selalu ada ketika hal-hal yang dahsyat terjadi dalam hidup kita. Sebelum kita mengalami hal yang dahsyat, kadangkala banyak tantangan, kadangkala iblis berusaha untuk stop kita. Tapi ketika Anda percaya, Anda akan melihat kuasa Allah yang dahsyat. Ayat selanjutnya apa yang dikatakan? Tetapi ia berkata kepada mereka, Yesus berkata kepada orang-orang yang ingin menganiaya dia, yang pokoknya menyerang dia, dia katakan apa? Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Saudara, kenapa saudara? Karena satu ayat yang saya ingin bagian, banyak sekali ayatnya, tapi satu ayat, Mazmur 108 ayat 1-14. Dengan Allah, jadi bukan kita sendiri. Setuju, boleh katakan amin. Dengan Allah kita akan lakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Sebab apa? Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Mazmur 108 ayat 1-14. Saudara, ada ayat ini yang berkata bahwa dengan Allah, jadi bukan karena kita, tetapi karena Tuhan yang bekerja. Saudara, apa yang harus kita lakukan? Simple, very simple. Dia katakan apa? Salah satunya Yohanes 11 ayat 40. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Jadi just believe, dan kemudian engkau akan melihat ada banyak karya, pekerjaan, apa sih, kegerakan Allah. Bahkan dia katakan bahwa hal-hal yang besar, hal-hal yang dahsyat, dia katakan dia bekerja. Dengan Allah kita akan melihat perbuatan-perbuatan yang gagah dan perkasa. Gagah itu keren, amaze banget, saudara. Jadi kalau Bapak Ibu percaya, kok akan mengalami. Dan sampai hari ini saya selalu melihat last minute, ketika jalan tertutup, last minute ketika tidak ada harapan, last minute ketika semua mustahil. Dan kemudian saya percaya, saya melakukan bagian saya, bagian Tuhan saya tidak ambil, tapi saya percaya, saya melangkah dengan iman di atas semua ketakutan, di atas semua kegentaran. Dan kemudian saya melihat ketika saya percaya, Dia bekerja melampaui apa yang kita pikirkan, bahkan apa yang kita takutkan. Bapak Ibu Saudara, mungkin Bapak Ibu yang ada di rumah yang hari ini sedang mengalami, kadang ada hal-hal yang kita perlu terobos untuk kita harus, saya percaya jalan tertutup, tidak ada harapan. Tapi saya percaya firman Allah berkata, bersama Allah kita akan melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, gagah perkasa. Dia bukan hanya buka jalan, Dia lakukan, Dia sertai. Bersama dengan Dia kita tidak pernah sendiri. Anda akan melihat pekerjaan, perkara yang dahsyat. Engkau akan terkagum, dan engkau akan melihat mujizat masih terjadi. Karena apa? Dia masih bekerja. Bapak Ibu dimanapun Anda berada, mari taruh tangan kita di dada. Dimanapun Anda berada, Anda yang percaya sepakat bahwa bahwa Dia masih bekerja. Kita percaya sepakat, dimanapun kita berada, dimanapun Anda yang menyaksikan tayangan ini, kau menerima kekuatan yang baru untuk percaya, untuk melihat kemuliaan Allah, untuk melihat Tuhan menggenapi janjinya, firman-Nya. Saya katakan seperti seorang anak yang dia bilang, papanya bilang bahwa saya akan sekolahkan kamu sampai ke kuliah. Artinya bahwa ketika Tuhan bilang, aku sanggup melakukan ini, aku sanggup membuka jalan, aku sanggup menolong, aku sanggup menyembuhkan. Dan ketika engkau percaya, yes, aku percaya, aku punya Bapa, aku tidak akan takut, aku percaya, aku akan melihat kuasa penggenapan janji Allah. Janji-janjinya tidak bohong, Dia pasti digenapi. Dan kemudian engkau akan melihat, engkau akan terkagum-kagum. Kami taruh tangan kami di dada. Satu yang kami tahu, Tuhan kami masih bekerja. Kami hanya percaya, melakukan bagian kami, melakukan firman Allah, hidup benar di hadapan Tuhan, dan berjalan bersama dengan Tuhan. Kadang ketika kami lemah, kami drop, engkau angkat kami, dan kami tahu engkau terus bekerja. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Hamba berdoa buat setiap kami, biarkan kami mengalami kedahsyatan, kebesaran, kegagahan kuasa-Mu yang sedang bekerja, masih bekerja, dan sedang melakukan bagian-Mu dalam hidup kami. Sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, hiburkan yang susah, bebaskan terikat, buka setiap jalan, dan buat kami dicelikkan melihat Engkau. Buat kami yang lumpuh boleh berjalan kembali, boleh kami berjalan dengan iman kami. Kami bukan lumpuh secara rohani, kami bangkit. Kami juga bukan lumpuh secara fisik, kami dipulihkan. Kami bukan juga sakit, kami disembuhkan, karena Bapa masih bekerja. Hamba berdoa
buat kami berjalan di dalam kemuliaan Allah, dan kami mendapati Engkau sang pembuat mujizat. Kami tidak kejar mujizat, kami kejar pribadi Allah, sumber di atas segala-galanya. Demi nama Yesus kami terima kekuatan, kuasa terjadi mengubahkan kami di dalam nama Yesus. Amen. Amen. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, thank you so much sudah bersama dalam ibadah Revival Worship Church. Dan Bapak Ibu yang rindu untuk memberkati pekerjaan Tuhan dari Reward Church, ya, Reward itu artinya Revival Worship Church, Anda boleh mengirimkan ke nomor-nomor yang tertera di bawah ini. Anda ingin memberikan persembahan dan mungkin menabur dalam pekerjaan Tuhan. Dan Bapak Ibu terima kasih untuk semua dukungan, support yang luar biasa, sehingga kemarin acara Healing Worship boleh terlaksana dan kami boleh melihat kedahsyatan Tuhan. Nanti next saya akan share bagaimana Tuhan bekerja. Dan Bapak Ibu doakan ya, kalau Tuhan berkenan ya, kita sedang ada rencana untuk tanggal 21 Maret. Catat dengan jelas di lingkarin tanggalnya. 21 Maret kita akan mulai ibadah Miracle Revival ya, malam mujizat. 21 Maret jam 6.30 di lantai 27 APL Tower Central Park, Jakarta Barat. Jangan lupa 21 Maret ya, itu hari Selasa. Jadi setiap hari Selasa kita akan ada ibadah ya, Miracle Revival, Miracle malam mujizat jam 6.30 sore ya, menjelang malam. Saudara, kita akan ibadah, kita akan nyembah bersama, kita akan dikuatkan lewat firman Allah, dan kita akan saling mendoakan. Karena saya percaya bahwa tidak ada kekuatan yang lain, hanya hidup kita tergantung kekuatan bersama dengan Tuhan. Jangan lupa 21 Maret jam 6.30 sore di APL Tower lantai 27 Central Park ya. APL Tower lantai 27 Central Park jam 6.30. Ajak teman keluarga saudara lain, kita sama-sama sembah Tuhan, kita tinggikan Tuhan, dan kita percaya kuasa Tuhan masih bekerja ya. Maju terus, jangan pernah menyerah. Saya percaya Yesus kita masih bekerja. Saya Pastor Jacqueline Selose, thank you so much for joining Revival Worship Church. Tuhan masih bekerja, masih ada mujizat. I see you, God bless you. Bapak Ibu Saudaraku, saat ini kita akan masuk dalam perjamuan kudus, dan kita bisa menyiapkan roti dan anggur. Dan kalau saudara sudah menyiapkannya, mari kita mengangkat roti yang kita sudah siapkan. Dan sebelum kita memakannya, kita akan dengarkan firman Tuhan yang berkata demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang percaya bahwa roti ini merupakan persekutuan dengan tubuh Yesus, makanlah dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini kita mengangkat anggur, dan sebelum kita meminumnya, kita akan mendengarkan firman Tuhan berkata demikian. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudara yang percaya bahwa anggur ini merupakan persekutuan dengan darah Yesus, minumlah dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita mengangkat kedua tangan kita dengan kita mengucap syukur. Tuhan, terima kasih untuk perjamuan kudus yang boleh kami lakukan. Kami percaya lewat pengorbananmu di kayu salib, lewat tubuh dan darahmu ini, kami yakin kami yang sakit dalam nama Tuhan Yesus disembuhkan. Kami yang lemah mengalami kekuatan. Dan kami percaya ada kuasa Tuhan, mujizat Tuhan yang kami boleh alami saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur untuk kasih pengorbananmu di kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, saat ini kita sudah di akhir dari beribadah pada hari ini. Dan sebelum kita menerima berkat daripada Tuhan, saya memberikan informasi bahwa Gereja Revival Worship Church akan mengadakan atau melakukan ibadah secara on-site. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, dalam doa supaya Gereja Revival boleh mendapatkan tempat yang terbaik, yang tepat untuk kita boleh bersama-sama untuk beribadah secara on-site.
Dan juga Bapak Ibu Saudaraku yang ingin mendukung buat pekerjaan Tuhan di Reward, ya, untuk mendukung nanti untuk operasional daripada ibadah atau operasional daripada gereja daripada Revival Worship Church, saudaraku bisa mengirimkan ke rekening yang tertera di layar. Dan saudaraku, yuk mari kita bersama-sama kita mendukung buat pekerjaan Tuhan supaya nama Tuhan semakin dimuliakan. Dan saya percaya apa yang saudara tabur itu tidak pernah sia-sia. Tuhan akan memberkati dengan berkelimpahan. Dan maka saat ini kita akan mengangkat kedua tangan kita dan kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami mengucap syukur untuk ibadah yang luar biasa. Terima kasih untuk firman-Mu, meteraikan itu dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, layakkan hamba-Mu untuk melepaskan berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus, penyertaan daripada Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Percayalah, apa yang kau kerjakan dengan bersama Tuhan, Tuhan akan membuat engkau berhasil. Diberkati keluargamu, pekerjaan usahamu, kesehatan, masa depanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.